Selamat pagi, Opa Oma, Bapak Ibu, Saudaraku PKLU dimanapun berada. Jumpa kembali dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab. Bersama saya, Bapak Hafel Kaswan, anggota PKLU Jemaat Sejahtera Malang. Janganlah Tuhan Engkau menghukumku dalam murka-Mu yang tak pernah surut. Janganlah Tuhan Engkau mengajarku dalam kepanasan amarah-Mu. Sebelum kita masuk di dalam perenungan dan pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, kita bersama-sama membuka hati dan menundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh datang untuk bersyukur, bahkan mohon pertolongan Roh Kudus-Mu saat kami membaca Alkitab dan menghayatinya. Tuntun kami agar mengerti maksud kehendak-Mu, dan tuntun kami untuk dapat menjadi pelaku sabda-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan bersama-sama membaca perenungan kita pada saat ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ketiga, yang menyatakan demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur padamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan meminta air dengan kegirangan. Dari mana air keselamatan? Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, oma opa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, perenungan kita sesuai SBU mengambil judul kemarahan dan kemurahan. Manusia mana yang tidak marah jika dikecilkan, dihianati dan tidak dianggap, padahal dia sudah menjadi seorang yang setia, penuh kasih sayang dan panjang sabar. Namun jika mendapatkan perilaku yang tidak sesuai, maka orang tersebut bisa saja menjadi marah. Ada beberapa model orang yang sedang marah. Ada yang berteriak, ada yang menangis, bahkan ada yang cenderung diam. Bagi saya secara pribadi, bertemu dengan orang yang diam ketika marah sungguh menakutkan, karena tidak tahu apa yang akan mereka lakukan untuk menyalurkan emosinya. Allah memang panjang sabar,
tetapi tidak selalu menerima perbuatan bangsanya sendiri. Allah sungguh marah terhadap bangsa Israel karena seringkali tidak mengindahkan perkataan Allah melalui para nabi. Kemarahan Allah melampiaskan dengan menghancurkan martabat bangsa yang sebelumnya besar itu, menjadi orang-orang buangan yang menunggu kapan waktunya akan dibebaskan. Namun murka Allah surut dan muncul kemudian adalah kemurahan untuk membebaskannya umatnya, sehingga mereka bersukacita, bersorak-sorai, menaikkan mazmur, dan kegirangan bertumbuh dalam hati setiap umat. Kita semua pasti pernah membuat Allah murka karena perkataan, perbuatan, atau hanya pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita patut bersyukur jika Tuhan murka dan menghukum sesuai keadilannya. Karena itu tanda bahwa Dia masih sangat peduli dengan kita, umat kemunyaannya. Tetapi hidup kita harus berubah, tidak terlena dan menganggap kemurahan Tuhan sebagai sesuatu yang murahan. Kita beruntung karena kemarahannya surut dan kemurahannya berlanjut. Tidak dapat dibayangkan jika Tuhan diam dan tidak menegur perbuatan yang salah. Kita akan selalu terjerat dan menjadi orang-orang buangan yang tak terselamatkan. Demikian perenungan kita pagi hari ini. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri program pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menutup pelayanan pagi ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini bersama Bapak Ibu Oma-opa PGLU kami boleh diberi kesempatan membaca, merenungkan firman-Mu yang menjadikan hidup beriman kami semakin kokoh di dalam Tuhan Yesus. Kini kami akan menutup rangkaian renungan kami pada pagi hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini di dalam setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa dalam surga, kami mohon penyertaan-Mu dan tuntunan kepada kami agar kami tidak salah langkah. Ampunilah dosa salah kami yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Hanya di dalam satu nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur ini. Amin. Demikian perenungan pagi hari ini. Oma-opa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat melanjutkan perjalanan kehidupan kita hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.